You stepped into time to render salvation. You gave your life for mine. King of all glory, surrendered your throne to rescue the sinner and make this heart your home. You are the lover of my soul. You hold me close, you won't let go. All of my praise, my every song. Lord, you are worthy of it all. Father of healing, Spirit of hope, here in your presence, your mercy makes me whole. Whoa, you are the lover of my soul. You hold me close, you won't let go. All of my praise, my every song. Lord, you are worthy of it all. Yes, you are the lover of my soul. You hold me close, you won't let go. All of my praise, my every song. Lord, you are worthy of it all. You're worthy of so much more than we could ever bring to you. So we bring all that we are, 'cause you gave it all for us, Jesus. You don't owe me anything, but still you give me everything. God, I owe you everything. I want you more than anything. You
God, I owe you everything, and I want you more than anything. Lord, you are more precious than silver, and Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Lord, you are more precious than silver, and Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Who can weigh the value of knowing you? And who could judge the worth of who you are? Oh, who can count the blessing of loving you? And who could say just how great you are? Who can weigh the value of knowing you? And who can judge the worth of who you are? Oh, who could count the blessing of loving you? And who could say just how great you are? Oh, who could say just how great you are? Lord, you are more precious
costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode yang ke-100. Kita akan bersama-sama mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Di malam minggu, kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu, paradoks kehidupan adalah ketika seseorang siap kehilangan nyawanya, sebaliknya ia akan mendapatkannya. Hal ini seringkali juga terlihat di dalam situasi-situasi biasa. Jika kita terlalu bergantung kepada seorang teman, kita mungkin akan kehilangan banyak teman. Namun jika kita tidak terlalu posesif, kita akan memiliki lebih banyak teman. Ketika kita ingin menjadi pusat dari kehidupan kita, lebih sering malah kitanya yang terpinggirkan. Namun jika kita memilih untuk menikmati posisi di mana kita berada saat ini, kita sadar akan peran yang sesungguhnya kita harus kerjakan di dalam hidup kita. Marilah saat ini kita letakkan semua hasrat dan menghadap kepada Sang Perencana Agung, Sang Pencipta, dan mendengarkan apa yang sesungguhnya Ia rindu untuk kita kerjakan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu tenang, berdiam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan untuk malam ini, agar kami boleh belajar
semakin mengasihi dan dekat dengan Tuhan. Sertai perjalanan kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau sepanjang setengah jam ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini tema oase kita adalah more than enough. Bicara tentang kepuasan diri, merasa bahwa ya sudah cukup, bahkan sangat cukup begitu ya, more than enough. Saudara, bicara tentang kepuasan diri, maka itu bergantung dari apa sebenarnya yang diharapkan terjadi oleh seseorang pada diri kita. Nah, sekarang saudara, persoalannya, dunia ini menilai bahwa kita ini oke atau tidak oke, itu berdasarkan biasanya penampilan kita. Jadi penampilan kita yang dianggap oke, maka terus kita juga merasa jadi oke. Maka kita berusaha sekuat tenaga untuk supaya kita punya penampilan oke di depan orang. Lalu juga dinilai berdasarkan apa yang kita punya. Nah, sehingga saudara, karena kita dinilai berdasarkan apa yang kita miliki, maka mau tidak mau jadi kita berusaha juga mati-matian untuk bisa memiliki sebanyak-banyaknya. Jadi kalau orang bilang kita keren kalau kita memiliki mobil ya, yang bagus, yang banyak, yang canggih, atau rumah yang banyak, begitu ya, yang mewah, yang kelihatannya oke. Jadi berdasarkan pemahaman itu, maka mau tidak mau jadi saudara dan saya juga akan berusaha mati-matian untuk memiliki semua yang dianggap oke itu, sehingga kita juga merasa oke dan kita merasa oke deh, saya puas deh, begitu ya. Nah, lalu saudara, orang juga berpikir di dunia ini bahwa kepuasan itu dicapai melalui, atau saudara dan saya dianggap oke dan kita jadi merasa puas karena itu adalah berdasarkan pencapaian. Nah, makanya orang merasa bahwa kalau dia bisa capai kepada posisi tertentu, kepada ranking tertentu, kepada kedudukan tertentu, maka dia merasa saya oke. Maka orang pun berusaha mati-matian untuk mencapai posisi yang tertinggi. Kita bisa mencapai karir yang tertinggi, begitu ya. Nah, makanya saudara, kalau kita belum mencapai, merasa belum mencapai, kita merasa tidak puas. Nah, sekarang persoalannya nih saudara ya. Saudara tahu bahwa di tengah dunia ini, pada saat kita berjerih lelah, kita berusaha lah habis-habisan untuk berpenampilan oke, untuk bisa punya yang seharusnya yang kita anggap seharusnya kita punya supaya kita merasa puas, dan berusaha untuk kita bisa melakukan apa saja, kita melatih diri, memperlengkapi diri supaya orang menganggapnya wah kamu itu hebat, lalu kita merasa puas karena kita bisa melakukan apa yang dunia anggap bahwa seharusnya saya bisa lakukan, begitu ya, dan kita bisa mencapai satu kedudukan yang dunia pikir bahwa itulah yang seharusnya kita miliki. Dan nah, persoalannya di saat kita sedang berjerih lelah untuk mendapatkan semuanya itu, kita menyadari bahwa di tengah dunia yang tidak ideal ini ada banyak hal yang bisa terjadi di luar kendali kita. Misalnya kita lagi berjerih lelah habis-habisan, kita kena sakit penyakit yang membuat kita lemah dan tidak berdaya. Ada di saat kita sedang berusaha mati-matian, ada orang yang jahat pada kita. Di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, banyak hal yang bisa dilakukan orang untuk membuat kita terpuruk. Lalu apalagi? Sudah orang bisa mencelakakan kita, lalu ada sakit penyakit, belum lagi ada bencana yang kita tidak duga. Ada banyak hal yang bisa terjadi di tengah dunia ini. Sehingga saudara harus menyadari bahwa di tengah kita berusaha untuk mendapatkan kepuasan, menganggap bahwa udah deh enough, bahkan more than enough hidup saya ini, ternyata tidak selalu kita bisa dapatkan. Dan juga saudara, kalau saat ini saudara sedang berusaha mati-matian untuk membuat hidup ini puas, saya ingin kita bersama-sama mendengarkan, atau saudara mendengarkan saya membaca bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, saya ingin kita bersama-sama membaca Matius 11, saudara. Matius 11 ayat 28 sampai 29.
Di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, sekarang saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa justru kalau kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan kepuasan, kita mendapatkan ketenangan justru pada saat kita bersama dengan Tuhan. Justru pada saat dikatakan kita itu menjalani kehidupan sesuai dengan agendanya Tuhan. Itu maksudnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Pada saat manusia dipulihkan oleh Tuhan Yesus kembali menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Dengan kata lain, menjadi manusia yang seharusnya sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Maka di saat itulah, itu yang dimaksudkan oleh Matius 11 tadi, saudara dan saya akan betul-betul mendapatkan kepuasan. Justru pada saat itulah saudara dan saya mendapatkan ketenangan, kelegaan. Pada saat kita menjalani hidup ini berdasarkan agenda Tuhan. Satu bagian firman Tuhan lagi yang saya ingin kita bersama-sama membacanya, yaitu dari Injil Yohanes, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 demikian bunyinya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Tuhan Yesus katakan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau bicara tentang kelimpahan, berarti bukan sekedar cukup, bukan sekedar puas, tapi sangat cukup, sangat more than enough, dan sangat puas. Dan ini yang Tuhan gambarkan kalau relasi saudara dengan Tuhan, relasi kita adalah relasi gembala dengan dombanya. Di mana saya menjadi dombanya dan dia, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Di mana dia sebagai gembala mengenal saudara dan saya juga sebagai domba mengenal gembala. Dengan kata lain, kita memiliki suatu relasi yang harmonis dengan Tuhan. Kita dengar suara Tuhan, Tuhan mengenal kita dan terus melakukan yang terbaik bagi kita. Dan kita juga karena kenal suara Tuhan, artinya kita sehati sepikir dengan Tuhan Yesus, sehingga kita juga memikirkan sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan anggap baik, terbaik buat kita, kita juga anggap itu terbaik buat kita. Makanya di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, contohnya misalnya Paulus, ya, pada waktu dia bilang, Tuhan kalau boleh duri ini diangkat. Lalu Tuhan mengatakan, cukup kasih karuniaku bagimu. Saudara, Paulus nggak demo, nggak berontak. Loh Tuhan kok cukup, ini saya ada duri ini. Enggak, lihat saudara keselarasan hati dan pikiran Paulus dengan Tuhan Yesus. Jadi pada waktu Tuhan mengatakan cukup kasih karuniaku bagimu, Paulus setuju sekali. Dan Paulus mengatakan, iya cukup kasih karunia Tuhan bagi saya. Selama saya masih tetap bisa hidup dalam agenda Tuhan, selaras dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, saya cukup. Saya oke, bukan sangat aja cukup, tapi sangat amat cukup, berkelimpahan. Sehingga dari kelimpahan gitu, itu kita bisa menjadi berkat bagi orang, membagikan hidup yang berkelimpahan itu kepada orang-orang sekitar kita. Nah, saya ingin kita juga melihat Yohanes 14, saudara ya. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Di situ dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan saudara kata yang dipakai. Damai sejahtera.
damai sejahtera ini bukan sekedar damai dalam arti karena tidak ada pertengkaran, tidak ada ketidakidealan, semua aman, tentram, dan damai, tidak ada perang, baru kita damai. Bukan itu maksudnya. Tapi damai sejahtera ini berbicara tentang saya punya relasi yang benar dengan Tuhan. Dari perspektif Tuhan tentu saja ya. Saya punya relasi yang benar dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ya, sesuai kembali dengan perspektif Tuhan. Saya punya relasi yang benar dengan sesama dan juga dengan ciptaan yang lain. Nah, lalu di situ dikatakan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena apa di sini, saudara? Kalau kita lihat ya tadi ya, bahwa orang berusaha mati-matian. Karena apa? Ini harus dengan usaha kita sendiri. Kalau kita ingin memiliki apa yang dunia bilang saya harus miliki, apa yang dunia bilang saya harus capai, apa yang dunia bilang saya harus bisa, apa yang dunia bilang penampilan saya harus bagaimana. Kita yang berusaha, kita yang lakukan. Lihat saudara, fokusnya di saya berusaha, saya berjerih lelah. Tapi lalu saya terbentur kepada situasi dan kondisi dunia yang tidak ideal, yang bisa menghalangi jerih lelah kita. Dan pada saat kita merasa kita nggak dapat, jadi kita terus berusaha berjerih lelah, saudara. Nah, beda sekarang apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mulai dari tadi Matius 11, lalu Yohanes 10, dan sekarang ini Yohanes 14, saudara. Ini berbicara tentang anugerah. Sama sekali tidak ada usaha dari saudara dan saya. Pada waktu saudara dan saya kembali dipulihkan menjadi gambar Allah, kembali menjadi manusia yang hidup sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita, hidup yang selaras dengan Tuhan. Itu semua anugerah, sama sekali tidak ada jerih lelah kita. Dan saudara, pada saat Tuhan mengatakan itu semua anugerah diberikan kepada kita yang tidak layak ini, dan Tuhan menganugerahkannya, memberikannya kepada saudara dan saya, dan itu sifatnya apa? Tetap, dijamin tetap. Karena dia, Injil Yohanes mengatakan tidak ada siapapun yang bisa merebut kita lagi dari tangan Tuhan. Di Roma 8 dikatakan tidak ada apa atau siapapun juga yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah. Jadi apa artinya, saudara? Kepuasan tadi, kepuasan yang berlimpah-limpah itu, saudara. Kecukupan yang sangat lebih dari cukup itu, saudara. Saudara dan saya akan selalu miliki di dalam Tuhan. Itu dijamin tidak akan hilang lagi. Jadi apa artinya? Saudara dan saya akan terus-menerus merasa puas. Apa artinya? Saudara dan saya terus akan merasa more than enough. Sehingga saudara dan saya akan menjalani hidup ini sebagai orang yang siap sedia dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kepanjang tanganan Tuhan, di mana saudara dan saya siap justru memberi Tuhan apa yang saya lakukan bagi sesama saya. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan bagi ciptaan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dikelola. Jadi yang kita pikirkan adalah karena saya sudah cukup, saya sudah lebih dari cukup, maka yang kita pikirkan adalah apa yang Tuhan ingin saya lakukan untuk sebagai gambar Allah menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah orang-orang di sekitar saya. Nah, makanya saudara, saya bacakan satu lagi saudara ya. Yohanes pasal yang keempat, saudara. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan 14. Saya bacakan ya. Kata Tuhan begini. Ini dalam percakapan dengan orang Samaria. Ya, kalau tadi yang 4 damai sejahtera itu yang kutinggalkan itu dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Pada waktu murid-muridnya pikir, aduh ditinggalin Tuhan Yesus deh. Tuhan Yesus bilang, enggak ditinggalin. Saya akan pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti saya akan jemput kamu. Itu suatu jaminan, kepastian bahwa anak-anak Tuhan disediakan tempat. Jadi jaminan kepuasan itu bukan berhenti di dunia ini saja, saudara. Sampai selama-lamanya kita akan selalu puas hidup bersama dengan Tuhan. Nah, makanya di Yohanes 4 ini, di dalam konteks Tuhan berbicara dengan perempuan Samaria yang pada waktu itu soal air ini ya. Lalu Tuhan Yesus bilang gini sama perempuan itu, ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus, perhatikan ini, untuk selama-lamanya. Jadi sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Bayangin itu. Air yang Tuhan Yesus berikan kepada orang itu akan menjadi mata air di dalam dirinya. Air hidup itu, Tuhan Yesus itu akan menjadi mata air di dalam diri kita. Yang mengalir, yang dikatakan yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara dan saya, kalau betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan mengambil alih seluruh kendali hidup kita. Dan rindu untuk terus Tuhan bentuk setelah kita dipulihkan menjadi gambar Allah yang hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai anak Tuhan. Maka saudara dan saya akan mendapatkan suatu kehidupan yang dikatakan tadi, kelegaan, damai sejahtera, berkelimpahan, dan dikatakan tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara. Dan bukan hanya tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya, tapi itu kita ini seperti punya mata air yang mengalir, Kristus yang hidup melalui kehidupan kita, yang dimana Kristus itu boleh terlihat melalui kehidupan kita dan juga boleh memancar di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Saudara, apa yang sedang saudara cari sekarang ini? Apa yang sedang saudara kejar sekarang ini? Apakah saat ini saudara masih merasa tidak puas? Tidak puas karena saudara merasa bahwa agenda saudara tidak tercapai. Tidak puas karena kok orang lain lebih bisa dari saya. Tidak puas karena kok orang lain punya lebih banyak dari saya. Kok saya nggak bisa jadi sultan? Kenapa orang lain yang jadi sultan? Kenapa kok orang lain yang banyak followernya sedangkan saya tidak ada? Saudara terus berjerih lelah, saudara terus merasa haus. Tuhan Yesus mengatakan pada saat ini, pada saudara dan saya, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Agenda Tuhan, tujuan Tuhan, makna hidup dari Tuhan untuk saudara dan saya manusia yang diciptakannya adalah pas. Yang seharusnya, karena dia yang menciptakan saudara, dia yang paling tahu saudara dan saya seharusnya bagaimana. Mari saudara, kita diam sejenak di hadapan Tuhan pada saat ini. Bukakan hati saudara dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni kalau kami ini masih mengejar standar dunia, bukan standar Tuhan. Ampuni kalau sekarang ini kami masih terus berusaha berjerih lelah untuk menjadi sama dengan dunia ini. Menjadi terkenal di dunia ini. Bukan menjadi orang yang dikenal Tuhan dan hidup berdasarkan standar Tuhan. Mari saudara, kita diam sejenak di hadapan Tuhan.
Ya Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu. Di tengah kehausan kami, di tengah kelelahan kami, di tengah jerih lelah kami. Baik dalam perjalanan hidup kami, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam studi kami, di dalam pertemanan kami, di dalam masyarakat, di dalam keseharian kami. Dunia mengatakan bahwa kami harus berjerih lelah. Dan kalau kami belum mendapatkan apa yang dunia katakan kami harus dapatkan, maka kami adalah orang-orang yang tidak puas. Kami adalah orang-orang yang hidup tidak cukup. Kami adalah orang-orang yang haus. Ya Bapa, terima kasih bahwa justru kelegaan, kepuasan yang sesungguhnya, kami tidak usah berjerih lelah. Tuhan menganugerahkannya kepada kami. Tuhan sudah memberikannya kepada kami. Sehingga kami tidak akan haus lagi. Sehingga damai, sejahtera, kelegaan, hidup yang berkelimpahan itu selalu ada dalam diri kami. Yang kami siap untuk bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan. Betul-betul merasa puas. Betul-betul merasa tidak haus lagi. Karena Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan itu yang ada di dalam diri kami. Yang ada di dalam diri saya. Sehingga saya bisa membagikan hidup saya ini kepada orang-orang di sekitar saya. Tolonglah kami semua, ya Tuhan. Kami mau melanjutkan perjalanan hidup kami ini. Dan kami rindu, kami jalan sebagai orang yang telah dipuaskan oleh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan pakai kami sebagai garam dan terang yang boleh memuaskan kehidupan orang-orang yang membutuhkan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube di jam 9 malam. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan untuk pelayanan SMC, silakan Bapak Ibu boleh men-scan QR Code yang ada di layar, atau Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui transfer rekening bank. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.
We agree, amen.